Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau sama-sama datang kepada Dia, Allah yang penuh dengan kasih. Kita mau katakan segala pujian dan syukur hanya pada Bagi-Mu.
Yesus, dengan apa kami balas? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Benarnya Yesus, kami sembah Engkau, Allah satu-satunya dalam hidup kami, seumur hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkaulah Allah yang layak untuk kami puja, Allah yang layak untuk menerima kemuliaan. Tuhan, kami Tuhan jemaat-Mu Tuhan di sini menyatukan hati kami untuk memuji muliakan nama-Mu. Kiranya hanya Engkaulah yang bertata atas segala pujian kami. Kau yang mengurapi setiap jalannya ibadah kami hari ini ya Tuhan. Bertatalah atas segala setiap pujian kami Tuhan hari ini. Kau kiranya yang melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan doa ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita mau berikan salam kita ke kanan kiri, kita mau berikan senyum termanis kita mau katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Haleluya. Kita mau sama-sama serukan namanya karena Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang layak untuk kita puji. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita mau sama-sama katakan Dia Tuhan yang Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan,
sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan Allah yang penuh kasih. Kita mau katakan Yesus kaulah segalanya. Kita mau katakan ku naikkan syukur kami. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan Engkau. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan, seutuhnya ku berikan, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tiba saatnya untuk kita sama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita mau katakan, hanya dekat padamu Tuhan, ada rasa tenang dalam hidup kami. Hanya dekat
kami ya Tuhan, untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan yang indah, yang menguatkan, yang menghiburkan, yang menyejukkan hati kami, memberi damai sejahtera bagi hati kami. Terima kasih pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, karena oleh anugerah-Mu kami ada di sini, kami boleh ada di rumah Tuhan dan bersukacita di hadapan-Mu, menaikkan pujian dan penyembahan kami bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan pujian yang kami bawa kepada Tuhan pagi hari ini, kiranya menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Tuhan, kami sekarang mau buka hati untuk menerima akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan dalam pengurapan dan penyertaan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Puji Tuhan. Saya berharap kita semua baik-baik ya, dan senantiasa sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tadi memuji Tuhan dengan judul segalanya, yaitu bicara tentang Tuhan Yesus, segala-galanya bagi kita. Haleluya. Saudara, tema besar kita adalah in Christ alone, ya, di dalam Kristus saja. Nah, subtema firman Tuhan saat ini adalah di dalam Kristus saja ada kepastian. Di dalam Kristus saja ada kepastian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama, ya, surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat 6. Ya, cukup panjang pembacaan firman Allah saat ini ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 6, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, ayat nas kita adalah ayat yang kelima, kita baca ulang saudara ya, ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika kami tim visitasi berkunjung ya ke salah satu jemaat. Lalu ketika selesai pulang, kami makan siang. Ada usulan-usulan dari tim ya, kelihatannya di dalam perumahan itu, di suatu jalan masuk itu banyak warung makan ya.
ada soto, ada nasi goreng, macam-macam. Kayaknya kok enak ya. Coba kami telusuri, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi setiap lihat warung itu kok sepi gitu loh. Lihat warung berikutnya sepi. Sempat berhenti lama, tak tanya, gimana mau makan di mana? Tengok-tengok semua. Noleh-noleh. Enggak ada respon. Jalan lagi. Ada soto ini, ya warung ini. Gimana, mau di mana? Enggak ada jawaban, diam semua. Lalu Pak Hosea berkata, wes, penyetan wae. Akhirnya kita ke sebuah rumah makan penyetan. Nah, saat makan atau menanti masakan keluar, Pak Hosea berkata begini, lah yo makan, kau sing nggon sing ora jelas. Makan di tempat yang jelas pasti enak rasanya gitu. Yang sudah pasti, begitu Pak ya dulu ya. Jadi cari rumah makan pun, kita cari rumah makan yang sudah terjamin enak. Ya jangan berspekulasi dengan warung-warung yang tidak jelas. Itu untuk cari makan, saudara. Saya ingat di sebuah video, saudara, ada 3 penginjil, ini backgroundnya adalah pemeluk agama tertentu, saudara. Kemudian dia murtad dan menjadi penginjil, yaitu Evangelis Jamal, ya, kemudian Evangelis Effendi Usman, dan pendeta Yosua Muhammad Yasin. Pasti Bapak Ibu semua sudah mengenal mereka ini ya, sangat terkenal. Mereka begitu gigih memberitakan Injil. Nah, suatu ketika mereka adakan reuni, saudara, pertemuan. Saya sangat dikuatkan, saya sangat terharu, saya sangat bangga dengan mereka ini. Apa yang mereka katakan? Kenapa kami meninggalkan yang lama dan mengikut Yesus? Karena kami tahu hanya dalam Yesus saja ada kepastian. Hanya dalam Yesus ada kepastian. Mari saudara-saudara, pilihlah yang pasti-pasti saja. Jangan yang tidak pasti, yang belum tentu, yang gak ada jaminan. Ikutlah Yesus yang memberikan kepastian. Saudara, luar biasa. Ini benar sesuai firman Tuhan, saudara kasih Tuhan. Jadi hanya di dalam Kristus saja ada kepastian. Amin. Saudara, dari ayat tadi, ayat yang kelima, kita lihat saudara-saudara, ini luar biasa, sangat diberkati ketika saya merenungkan. Dikatakan di sini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita melihat ada 2 hal kepastian, ya, ada 2 kepastian yang dijamin karena iman kita kepada Tuhan Yesus, ya. Perhatikan, karena imanmu, ini kuncinya dulu. Kuncinya di sini. Jadi karena iman kepada Kristus, maka kita menerima kepastian di dalam Dia. Perhatikan yang dikatakan di situ, yaitu kamu. Kamu yang beriman, jadi objeknya kamu. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dipelihara dalam kekuatan Allah, kemudian sementara kamu. Perhatikan ya. Nah, ini berbeda dengan selanjutnya, menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, dari ayat ini timbul pertanyaan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Pertanyaannya adalah, kepastian atau jaminan itu berlaku kapan? Atau terjadi kapan? Ini pertanyaannya. Atau kapan sih jaminan atau kepastian di dalam Kristus itu terjadi?
Maka jawabannya adalah yang pertama, sekarang. Jadi kapan itu terjadi? Yang pertama adalah sekarang. Jadi di dalam Kristus itu ada jaminan kehidupan sekarang ini. Ketika kita sedang atau masih hidup di dunia yang fana. Kemudian yang kedua adalah nanti atau masa depan, ya. Masa depan. Di dalam Kristus ada jaminan atau kepastian kehidupan yang kekal. Atau di dalam kekekalan. Mari kita bahas satu-satu, saudara, ya. Yang pertama adalah hidup sekarang. Jadi kepastian di dalam Yesus itu berlaku kapan? Yang pertama adalah hidup sekarang atau masa kini. Kata dipelihara dalam kekuatan Allah ini, tensesnya adalah present passive participle. Jadi sedang berlangsung, sedang terjadi, sedang kita alami. Jadi kapan Allah memelihara kita? Sekarang ini. Dengan apa dia pelihara kita? Dengan kekuatannya. Wah, ini luar biasa. Bagaimana tidak terjamin, saudara? Dengan kata lain, hidup kita sekarang ini ada kepastian, dijamin, bahkan dalam kekuatan Allah, saudara-saudara, karena iman kita kepada Kristus. Luar biasa, ya. Kalau kita baca tadi dari ayat 3 ya sampai 6, kita menemukan di sana, khususnya di ayat 4 dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini bicara masa depan, ya. Jadi bersifat kekal. Tetapi di ayat 6 perhatikan, saudara, ya. Di ayat 6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini, ya. Bergembiralah akan hal itu, maksudnya apa? Ada sesuatu yang kekal, yang tidak tercemar, yang tidak bisa binasa, yang sudah disediakan bagi kita. Bergembiralah akan hal itu. Jadi pandangan kita ke depan. Pandangan kita ke depan, pengharapan kita ke depan, tetapi sekarang ini kamu bergembiralah sekalipun seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi dalam hidup sekarang ini kita bisa mengalami duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sekalipun, saudara, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita masih diizinkan Tuhan mengalami berbagai-bagai pencobaan. Saya lihat tafsiran Jutle, dia katakan begini, pertanyaannya dari mana pencobaan itu? Apakah dari Tuhan? Dan kenapa orang yang dipelihara Tuhan mengalami pencobaan? Saudara, penjelasannya begini, saudara. Ternyata, saudara, tidak perlu kita mempersoalkan pencobaan itu dari mana. Apakah dari iblis? Ataukah dari kita sendiri? Ataukah dari Tuhan? Atau dari apa saja? Atau karena akibat? Tidak perlu kita persoalkan. Yang pasti, itu dipakai Tuhan. Jadi pencobaan, persoalan, ya, termasuk penyesatan, ajaran sesat, itu dipakai Tuhan untuk membuktikan kemurnian iman kita di ayat 7. Maksud saya adalah bahwa kepastian atau jaminan hidup itu berlaku sekarang, kita dipelihara Tuhan sekalipun kita harus mengalami pencobaan. Saya sedang bergumul dengan kedua orang tua saya yang sudah sangat lanjut, saudara. Dulu waktu masih muda baik-baik sehat, tapi hari-hari ini sering sakit. Saya juga sedang cari
apa ya? Oh, korset. Korset karena ada masalah di punggung, saudara ya. Sudah osteoporosis, jadi yang dulu tegak sekarang jadi bungkuk. Ya, saya berharap Bapak Ibu semua yang sekarang tegak-tegak nggak jadi bungkuk. Itu persoalan yang nggak selesai-selesai, jadi penuh pergumulan. Penuh pergumulan, Bapak saya lagi pula juga sudah sangat sepuh sekali ya. Juga ada masalah di punggung. Jadi kami ini anak-anak sedang cukup bergumul dengan hal itu, saudara. Nah, ini kenapa terjadi, saudara? Tidak perlu kita bertanya. Tetapi yang pasti itu semua adalah dipakai Tuhan untuk membuktikan kemurnian iman kita, saudara. Ya, kalau saudara mengalami berbagai pencobaan, berbagai kesukaran, percayalah itu dipakai oleh Tuhan untuk membuktikan kemurnian iman kita. Nah, saudara, kita mau lihat di dalam Matius ya, pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34, tetapi enggak usah kita baca semua karena ini terlalu panjang, saudara. Matius pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-25, tetapi kita mau lihat satu ayat saja dalam ayat 26 ya. Ayat 26 saja kita baca. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan selanjutnya kita tahu apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini, antara lain di situ dia bicara tentang burung di udara yang tidak bekerja, kemudian bunga bagong di padang namun dihiasi begitu rupa, kemudian juga rumput yang nampaknya tidak berarti tetapi juga dihiasi oleh Bapa. Terlebih kamu, ya, terlebih kamu, bukankah kamu jauh melebihi semuanya itu? Artinya kalau burung dipelihara Tuhan, bunga bakung dihiasi oleh Tuhan, rumput dihiasi oleh Tuhan, apalagi kamu. Jadi Tuhan Yesus sedang berkata kepada kita bahwa sekarang ini hidupmu itu dijamin oleh Tuhan. Enggak perlu khawatir gitu. Ya. Ada pujian mengatakan, jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Coba kita sama-sama nyanyi ya, 1, 2, 3. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, dan seterusnya. Ya, nanti malah kebanyakan nyanyi. Enggak selesai-selesai ikut banyak ya. Saudara, jangan kamu khawatir sebab kita ini dipelihara oleh Tuhan. Sekarang ini berlaku sekarang. Dan itu pasti, saudara. Pasti, bukankah kita sudah mengalami bertahun-tahun selama kita hidup, bagaimana Tuhan pelihara kita? Ngapain kita khawatir? Dulu saya waktu beli handuk saja tidak bisa ya, beli sampo tidak bisa, sampai harus pakai deterjen ketika keramas ya, yang sudah dicampur dengan abu cuci piring itu. Panas ya, rambut saya sampai rontok dan kepala panas, kulit kepala panas. Kalau tidak percaya boleh dicoba. Jadi nanti di rumah di cepuk itu ada demo ya, ada sabun campur abu gosok itu, coba untuk keramas. Nanti kan kepalamu panas, saudara. Saya sampai mikir begini, wah kalau begini kondisinya, apa ada orang yang mau nikah sama saya? Jadi saya berpikir, duit orang duit, mau nikah sama siapa? Atau siapa yang mau nikah sama saya? Sempat berpikir seperti itu. Tetapi sebenarnya saudara, kita tidak perlu berpikir seperti itu. Kenapa? Hidup kita dipelihara Tuhan kok. Ada kepastian dalam Yesus. Kita dipelihara lebih daripada burung, lebih dari bunga bakung, lebih daripada rumput, saudara. Saya kalau lihat di taman di RW saya itu, santai dia duduk gitu. Kebetulan saya ini dikasih tugas oleh Pak RW untuk merawat taman dan lingkungan RW ya. Saya kadang duduk, saya perhatikan setelah
dirapikan, dirawat, saya lihat, wah, indah sekali ya. Tanaman macam-macam di taman itu kelihatan indah sekali. Kalau Bapak Ibu mau ke sana boleh. Ya, kok bagus ya, siapa yang merawat? Saya. Ya, sebagai volunteer ya. Saudara, saya berpikir Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa pelihara tanaman seperti ini ya. Apalagi saya. Saya lebih dipelihara Tuhan. Saya lebih berharga di mata Tuhan. Jadi saudara lebih berharga daripada burung, saudara lebih berharga daripada bunga bakung, saudara lebih berharga daripada rumput. Amin. Dijamin, di dalam Yesus kita dijamin dipelihara oleh Tuhan. Enggak perlu khawatir saudara. Percayalah, enggak usah khawatir. Yang hari ini belum punya rumah, jangan khawatir. Asal saudara mau kerja keras, mengandalkan Tuhan, suatu ketika bisa punya rumah. Saya mengalami sendiri, saudara. Hitung-hitungan saya tidak bakal bisa punya rumah. Tapi kalau bisa punya rumah, karena Tuhan yang pelihara. Saudara, kemudian hidup sekarang ini dijamin oleh Tuhan, karena kita dalam Kristus, buktinya apa? Doa kita dijawab. Pasti dijawab. Ada kepastian doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita baca bersama Yohanes 14, saudara. Yohanes 14, ayat yang ke 13 sampai 14. Ya. Demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kuncinya adalah dalam namaku, nama Yesus. Artinya adalah doa yang sampai kepada Bapa itu adalah doa yang dipanjatkan di dalam nama Yesus. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, ini kuncinya. Jadi hanya dalam Kristus, hanya dalam nama Yesus, doa kita dijawab oleh Bapa. Tetapi tidak berarti jawabannya, ya saya kabulkan. Ini persoalannya. Apakah ini hanya alasan? Tidak. Yakobus pun juga ya, Rasul Yakobus juga pernah mengatakan, kamu berdoa dan tidak menerima apa yang kamu minta karena untuk kesenangan nafsu. Jadi hanya untuk senang-senang sendiri. Doa yang egois bisa jadi tidak dijawab Tuhan. Tidak dikabulkan maksud saya. Dijawab tapi jawabannya no. Jadi tidak. Jadi saya percaya semua doa kita dijawab, cuma jawabannya itu yang kadang tidak enak, kadang oke, kadang nanti ya umumnya kita dengar ya, kadang tidak. Ya. Tapi Tuhan Yesus di dalam namanya ada jaminan doa kita sampai kepada Bapa. Ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Wah, ini luar biasa. Luar biasa di dalam nama Yesus doa kita sampai kepada Bapa. Nah, bagaimana dengan mereka yang juga rajin berdoa siang malam, saudara? Saya katakan, kepada siapa mereka berdoa dan dalam nama siapa mereka berdoa, saudara? Enggak. Saya yakin enggak sampai kepada Tuhan Allah kita, saudara. Tapi doa-doa kita yang kita panjatkan di dalam nama Yesus, ya, itu didengar oleh Bapa, didengar oleh Tuhan kita, Allah Bapa kita, dan Tuhan Yesus mau melakukannya untuk kita. Saya percaya ini, saudara. Banyak sekali doa-doa saya dijawab Tuhan.
Tapi juga ada doa-doa yang belum dijawab Tuhan. Tapi saya yakin pasti karena saya naikkan di dalam nama Yesus. Saya yakin dijamin sampai kepada Bapa. Tetapi harus dengan sungguh-sungguh, saudara. Doa kita harus dengan naikkan sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Iman di dalam nama Yesus Kristus. Jadi luar biasa. Hidup sekarang ini, saudara, hidup kita sekarang ini dijamin ada kepastian. Karena kita dalam Kristus. Kita dipelihara oleh Tuhan. Kita diizinkan mengalami penderitaan, mengalami kesukaran, mengalami pencobaan. Tetapi percayalah, Allah tetap pelihara kita. Burung dipelihara. Bunga bakung dihiasi. Lebih-lebih kita. Ketika kita berdoa, doa kita dijawab Tuhan, didengar oleh Tuhan. Itu semua terjadi karena hanya ada di dalam Kristus. Nah, yang kedua adalah hidup nanti, saudara. Hidup nanti atau masa depan. Jadi kepastian dalam Kristus itu terjadi kapan? Berlaku kapan? Yang pertama tadi saat ini, sekarang, masa kini. Yang kedua adalah kehidupan nanti atau masa depan. Saudara, banyak orang menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi. Maksud saya adalah sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi sekali, mungkin sampai S3, saudara. Tujuannya apa? Supaya punya masa depan. Ya, memiliki masa depan yang baik, walaupun tidak menjamin, saudara, ya. Tidak menjamin. Ada yang bergelar S1, S2, S3 yang masa depannya masih tidak jelas, ya, tidak ada jaminan. Tapi saya tidak mau bicara soal itu, saya mau bicara tentang masa depan dalam arti dalam kekekalan, saudara. Jadi di dalam Kristus kita punya masa depan yang pasti di dalam kekekalan. Kita percaya bahwa hidup tidak hanya sekarang, saudara. Tadi malam kami mengadakan halal bihalal. Kebetulan saya ketua panitia, saudara. Bayangkan seorang hamba Tuhan jadi ketua panitia halal bihalal. Lucu enggak, saudara? Tapi ini fakta. Bukan mitos, tapi kenyataan. Ya, saya berhari-hari berpikir, ya berminggu-minggu, waduh, nggak tahu konsepnya, saudara, tapi jadi ketua panitia. Saya kemudian mengumpulkan, ya, tokoh-tokoh untuk rapat agar acara ini terlaksana dengan baik. Dan puji Tuhan, tadi malam berjalan sangat meriah. Nah, Pak Ustadz yang kami undang memberikan tausiahnya, ya, atau ceramahnya, dia katakan apa? Bahwa jangan ada di antara kita itu yang bangga dengan jabatan. Jangan ada yang bangga dengan hartamu. Termasuk anak-anak muda ini. Jangan bangga dengan kemudaanmu, Anda berpikir hidupmu masih lama. Termasuk Pak Ustadz, kebetulan di RB saya itu banyak Ustadz, banyak pendeta. Karena mungkin cari rumah yang harganya murah. Jadi Ustadz pendeta itu kan rumah tidak banyak. Jadi kalau cari rumah di komplek perumahan yang murah-murah, termasuk ustadz-ustadz ini, jangan dikira Anda hidup seterusnya. Tidak. Kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Saya pun akan mati. Saya tidak tahu umur saya berapa. Saudara-saudara, ya dalam hal ini sama ya dengan firman Tuhan. Bahwa kita semua ditetapkan Tuhan untuk mati, kan, dalam Ibrani, ya, pasal 9 ayat 27. Ditetapkan oleh Allah untuk mati sekali kemudian dihakimi. Nah, saudara, kita percaya bahwa ada kehidupan sekarang ini, ada kehidupan di masa depan. Ada kehidupan yang fana, ada kehidupan yang kekal. Ada dunia yang fana, ada dunia atau maksud saya ada kekekalan, saudara. Di surga yang kekal atau neraka yang kekal. Kita percaya itu, saudara.
Tapi pertanyaannya, adakah kepastian orang masuk surga itu? Adakah kepastian orang selamat? Nah, firman Tuhan memberikan jawaban kepada kita bahwa ada. Asalkan apa? Dalam Kristus. Jadi jaminan kita selamat itu hanya ada di dalam Kristus. Kembali ke Petrus tadi, surat Petrus 1 tadi. 1 Petrus pasal 1 di ayat yang kelima. Di bagian akhir ya, atau kita baca utuh saja ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Lagi-lagi kuncinya iman saudara ya. Kalau kita tidak beriman kepada Kristus, ya enggak dapat semua. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dikatakan di situ, keselamatan yang telah tersedia. Telah berarti pasti. Amin. Jadi kalau kita misalnya kaum pria ya, bapak-bapak ini 2 bulan sekali ada makan, jamuan makan. Ya istilahnya Pak Handi jamuan makan. Dulu perjamuan kasih, tapi diubah oleh Pak Handi menjadi jamuan makan. Misalnya di Indah Sari, saudara. Di Indah Sari kita diajak Pak Handi ke sana, saudara-saudara, dengan keyakinan bahwa di rumah makan itu telah tersedia capcay. Apalagi Pak dulu ya, boyung hai. Ada lagi, lupa saya ya. Kalau makanan yang enak-enak itu saya tuh gampang lupa, saudara, karena jarang makan enak. Jadi yang pasti di sana sudah tersedia, dijamin telah tersedia makanan yang enak-enak di sana, saudara. Lah keselamatan itu sudah disediakan oleh Tuhan, telah tersedia dalam Kristus. Keselamatan telah tersedia. Ini kepastian, saudara, jaminan. Sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Jadi ikut Tuhan Yesus, kalau belum sampai kepada pemahaman ini, saudara, kepada iman tingkat ini, tingkat yakin akan keselamatan, saudara belum pengikut Kristus yang sejati. Kalau mengikut Yesus hanya untuk perkara-perkara duniawi saja, kita belum menjadi pengikut Kristus sejati. Belum. Jadi pengikut Kristus sejati itu harus sampai kepada keyakinan bahwa hanya dalam Yesus aku dipastikan selamat. Harus sampai ke sana. Jadi percuma saudara, kita ikut Tuhan Yesus, percuma kita jadi orang Kristen kalau tidak sampai kepada perkara keselamatan, saudara. Maka saya sangat sering menyampaikan hal ini supaya tidak ada satupun di antara kita yang binasa. Tapi semua selamat, semua mendapat kepastian keselamatan. Amin, saudara. Ini yang paling penting, saudara. Walaupun hidup di dunia penuh pencobaan, enggak masalah. Toh juga dipelihara Tuhan. Tapi nanti, hidup nanti, masa depan nanti, yang penting aku pasti selamat. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Jadi firman Allah katakan di situ bahwa keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bicara zaman akhir, saudara, sejak Yesus datang ke dunia itu sudah disebut zaman akhir. Sampai Yesus datang nanti, ya sejak Yesus datang, sampai Yesus datang lagi nanti, itulah zaman akhir. Jadi kita akan menerima keselamatan sepenuhnya nanti. Maka ada istilah dalam surat Paulus, kita diselamatkan dalam pengharapan. Artinya adalah penyataan atau kenyataan seutuhnya keselamatan itu nanti, saudara. Masa depan. Tapi gak perlu khawatir dan gak perlu ragu-ragu, saudara. Karena ini pasti. Dalam Kristus ada kepastian. Kemudian di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27 dan 28. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan.
Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, saudara. Perhatikan di situ di dalam ayat 27 bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Yang saya tekankan di sini adalah aku mengenal mereka. Seringkali dalam Matius pasal yang ke-7 ya, ayat 21 itu bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Seringkali dipelesetkan artinya adalah bahwa orang yang mengakui Yesus itu Tuhan masuk neraka. Kan begitu kan polemikus yang di sana itu ya. Jadi kalau kita percaya Yesus Tuhan, itu katanya Yesus bilang apa? Aku tidak kenal kamu, nyala. Pada konteksnya itu nabi palsu dalam Matius pasal 7. Jadi nabi palsu itu walaupun nyebut Yesus Tuhan, Tuhan aku telah melakukan banyak mujizat demi namamu, tapi enggak percaya Tuhan Yesus, itu palsu. Ya itu yang tidak dikenal Tuhan. Kata dikenal ini penting loh saudara. Saya ketika studi teologi, kata dikenal Tuhan atau Tuhan mengenal kita, ini penting sekali saudara. Maknanya sangat dalam. Artinya ada itu kepemilikan saudara. Maksudnya ada kepastian bahwa Allah memiliki kita dan kita miliknya Dia. Seperti saya memiliki anak saya memiliki saya, betul-betul kami mengenal. Ya. Jadi kata aku mengenal mereka ini maknanya adalah aku memiliki mereka. Bahkan kata mengenal ini materi loh. Dalam surat Rasul Paulus kalau tidak salah ya, Timotius itu katakan, dan materinya adalah Allah mengenal mereka. Materi loh saudara. Jadi kata mengenal di sini ini penting sekali. Allah mengenal umatnya, artinya dia mengenal miliknya yang sebenarnya. Allah kenal persis siapa miliknya dan siapa yang bukan miliknya saudara. Lah kita yang disebut domba-domba Kristus ini betul-betul dikenal oleh Tuhan Yesus. Artinya kita adalah pasti milik Kristus. Ini penting sekali. Kita pasti milik Kristus dan dikatakan di sana bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Jadi seluruh milik Kristus. Orang-orang yang sudah dimiliki Kristus dengan darahnya dia beli kita sudah, dia bayar kita untuk kita bisa menjadi miliknya. Dikatakan di situ diberi hidup kekal dan pasti mereka tidak binasa. Jadi ada kepastian ya. Dalam kekekalan nanti ada kepastian bahwa kita tidak akan binasa. Wah ini luar biasa. Sekali lagi ini hanya terjadi hanya di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus, tidak ada di tempat lain. Saudara. Maka jangan coba lari-lari ke sana kemari, saudara. Tetap dalam Kristus. Haleluya, saudara. Kemudian kita mau lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara, keselamatan itu betul-betul hanya ada di dalam Yesus. Gak ada di dalam nama siapapun di bawah kolong langit ini. Hanya ada dalam nama Yesus, manusia diselamatkan. Waduh ini luar biasa, saya sangat senang sekali kalau boleh ada dalam Kristus. Maka tadi para penginjil yang luar biasa tadi ya, para murtadin yang jadi penginjil itu dia katakan, kami mau yang pasti-pasti saja. Maka saudara yang terkasih, jangan pilih yang tidak pasti ya, pilihlah yang pasti gitu.
Keselamatan itu hanya ada dalam Kristus. Itu kepastian yang tidak bisa disangka lagi, saudara. Nah, luar biasa lagi, saudara. Kita lihat Efesus 1 ayat 13. Efesus pasal 1 ayat 13, ini ayat kesukaan saya terus terang, saudara. 1 ayat 13 ya, dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, di sini kita lihat bahwa kita dimeterai dengan Roh Kudus. Saudara. Kalau kita lihat meter PLN itu ada segel, saudara ya. Segel itu meterai, saudara. Kemudian kalau kita buat surat perjanjian ada meterai di situ, itu segel. Itu sudah nggak bisa diganggu gugat. Bicara tentang apa? Kepastian, saudara. Kalau orang coba buka itu segel PLN, saudara, sanksinya hukum. Tadi di dalam Yohanes tadi katakan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka. Ada jaminan, saudara. Sekarang ini kita lihat kita dimeterai. Meterainya nggak main-main, saudara. Meterainya adalah Roh Kudus. Saya rindu kita semua mengerti sampai perkara ini, saudara. Bahwa ini memberikan kepada kita apa tadi? Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Wah. Dijamin. Saya diminta tolong adik saya untuk membeli sesuatu online ya, di toko online. Adik saya bilang begini, Mas, dipastikan yang sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Saya bilang, kalau belanja online itu kita tidak bisa dapat jaminan. Kadang-kadang ada orang beli sampai barangnya sampai ternyata enggak sesuai dengan yang diminta. Jadi belanja secara online, kadang-kadang barang yang kita minta, kita beli itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita maksudkan. Sering kita mendengar berita sampai yang belanja ngamuk-ngamuk sama kurirnya, saudara. Karena barangnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi di belanja online tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Dan di dunia ini banyak ketidakpastian. Bahkan agama-agama pun juga penuh dengan ketidakpastian. Yang menjanjikan surga pun tidak ada kepastian. Tetapi kita yang dalam Kristus punya kepastian. Kita dimeterai, disegel. Jadi dalam diri kita ini ada Roh Kudus. Dalam diri kita yang ada dalam Kristus ini ada Roh Kudus. Itulah meterainya, saudara. Dan Roh Kudus itu juga lah yang menjadikan kita milik Allah. Roh Kudus itu juga yang menjadikan kita anak-anak Allah. Dalam surat Roma dikatakan demikian. Jadi kurang apa lagi, saudara? Kurang pasti bagaimana lagi, saudara? Kita yang dalam Kristus, mengapa kita kurang semangat itu ikut Tuhan? Sudah dijamin begitu, hidup sekarang dijamin oleh Tuhan, ada kepastian. Hidup di dalam kekekalan nanti juga sudah diberikan kepastian. Kok kurang semangat? Saya lihat videonya Romo Argo ya yang ganteng itu, saya kadang eman-eman. Romo gandengi kayak gitu kok enggak nikah ya. Ganteng loh Romo Argo itu. Wah, gitu ya kira-kira seperti saya ginilah gantengnya itu. Luar biasa. Saya enggak nikah ya.
Maneman, pikir begitu. Saudara, Romo Argo mengatakan begini, mereka-mereka yang memeluk agama yang notabene tidak ada kepastian, tekunnya luar biasa. Bahkan sampai Pastor Wood ya dari Ethiopia kalau nggak salah, dia katakan, kadang orang Kristen itu ibadah ini, ibadah itu, ibadah ini, ibadah itu, katakan apa? Terlalu banyak ibadah. Tapi lihatlah mereka, belajarlah pada mereka, sehari 5 kali mereka beribadah. Padahal di sana tidak ada kepastian. Tapi kenapa kita yang di dalam kepastian? Kebanyakan ibadah. Saudara, kenapa ya kita tuh yang sudah dapat jaminan kok enggak semangat? Spiritnya kok enggak ada. Atau jangan-jangan malah kita berpikir, wah sudah ada jaminan kok, ngapain susah-susah begitu ya. Kadang-kadang kan begitu, sudah ada jaminan ngapain susah-susah. Tapi itu salah dalam kita berpikir, saudara. Justru karena ada jaminan, ini yang mendorong saya. Saudara. Untuk saya melayani juga serius, ibadah serius. Saudara. Saya ibadah itu bagi saya sesuatu yang serius. Ya. Sejak saya ikut Tuhan Yesus, saya memandang ibadah itu sesuatu yang sakral. Saudara. Maka saya kalau kadang lihat ya pelayanan mimbar pakaian asal-asalan itu sampai ada yang sini lubang itu. WL tapi celananya lubang, pakai Levi's. Ya, bolong-bolong. Apalagi waktu konser di Surabaya itu ya Pak, ngeri saudara. Pakai singlet. You can see. Kenapa begitu? Kok enggak serius? Apa karena sudah dapat kepastian sehingga enggak perlu serius? Saya katakan itu salah. Justru sudah punya kepastian dalam Kristus. Harusnya serius, saudara. Segenap hati. Ya. Enggak usah banyak alasan gitu. Enggak usah banyak alasan ini, alasan itu. Padahal sesungguhnya malas. Kadang ibadah ditiadakan. Ya. Karena ada sesuatu ditiadakan. Karena barengan dengan Idul Fitri ditiadakan. Kenapa begitu? Kok enggak serius? Ya. Mari kita yang sudah dalam Kristus, yang notabene hidup sekarang ini maupun hidup akan datang, dijamin Tuhan. Mendapat kepastian, mari kita lebih serius. Dan jangan khawatir dalam hidup ini, kita dipelihara Tuhan dengan kekuatan kuasanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita angkat pujian. Hanya dalam nama Yesus. Hanya dalam nama Yesus ada kepastian yang luar biasa. Ketika kita dalam pencobaan, dalam kepahitan tidak mampu menghadapinya, Yesus ada di sana dan memberikan jawaban. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Dengan segenap hati dan percaya, kita katakan, hanya dalam nama Yesus ada kepastian. Oh, haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya dalam nama, hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya
hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, haleluya. Oh, Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Pahitnya kenyataan, haleluya, haleluya. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan dengan percaya, dengan iman bahwa hanya di dalam nama Yesus, di dalam Kristus saja ada kepastian, ada pengharapan, baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup masa depan, baik di dunia yang fana ini maupun di dalam kekekalan nanti.
Kami percaya Tuhan, itu semua hanya ada di dalam Kristus saja, tidak ada di tempat lain. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami, sehingga kami mau tetap komitmen untuk tetap hidup di dalam Kristus. Kami tidak mau keluar kemana-mana. Kami mau tetap di dalam Kristus saja, karena hanya di dalam Kristus ada jaminan, ada kepastian untuk hidup sekarang ini maupun yang akan datang. Hidup sekarang kami dipelihara oleh Allah dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Dan untuk masa depan kami telah dimeterai oleh Roh Kudus untuk menerima janji keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri kami spirit sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus. Haleluya, terima kasih, terpujilah Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus, bukan dalam nama lain. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudara. Apapun atau gratis. Mari kita sama-sama mempersiapkan persembahan kita. Petugas dapat mempersiapkan diri. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah kami yang bertata di kerajaan surga, kami ucap syukur Bapa atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan. Di ibadah kami hari ini Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu dan telah terberkati oleh firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan apa yang Engkau titipkan kepada kami Tuhan. Kiranya Kau yang memberkati Tuhan, agar persembahan ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa dan persembahan ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita pujikan tiada terukur. Kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebar
Bapak Ibu, kita akhiri pada pagi ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang sangat baik yang telah memberkati ibadah kami pagi ini. Baik lewat ujian, lewat pemberitaan firman-Mu, sungguh kami diteguhkan bahwa hanya di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Ada jaminan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai kami masuk dalam kekekalan nanti. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Suharto yang sudah memberikan berkat firman Tuhan buat kami. Kami tahu Tuhan, Engkau memberkati keluarga, anak-anak di tempat di mana hamba-Mu tinggal, membawa kemuliaan nama Tuhan. Kami semua sudah diberkati pagi ini dan pulang dalam kasih damai sejahtera Allah. Kami percaya apapun yang kami lakukan seturut dengan Engkau, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan pagi ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita di atas sejuta untuk menebus, melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dan ahli waris surga, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segala usaha pekerjaan diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, Amin.